Tuhan, sungguh hati kami melimpah dengan syukur karena saat ini Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Sekalipun kami hanya online Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh ruang dan jarak dan waktu Tuhan. Kami percaya kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, di minggu pertama Tuhan, di bulan November, kami datang dengan segala kerinduan kepadamu. Kami mau bawa hati kami mau bawa syukur kami kepadamu. Kami mau bawa yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang layak ditinggikan, Engkau Allah yang layak kami sembah. Kami percaya saat ini Tuhan, ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan atas setiap kami. Karunia, mujizat, urapan, pemulihan, kekuatan, bahkan kemenangan Tuhan sediakan buat kami saat ini Bapa. Saat kami mencari Engkau dengan segenap hati kami, maka kami akan menangkap sesuatu yang baru, kekuatan yang baru yang Tuhan berikan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan setiap kami, dan kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kami berdiri saat ini Tuhan untuk menyatakan visi dan mimpi untuk negeri kami. Kami percaya bangsa
Haleluya. Kami tinggal di dalam kasih-Mu Tuhan. Sebab itu kami mau terus bertumbuh di dalam kasih-Mu. Ajar kami untuk kami boleh saling mengasihi, menghormati, mengampuni. Seperti Engkau yang ajarkan buat kami Tuhan. Kasih, sabar hati, kasih, murah hati, kasih, lemah lembut, kasih, penuh pengharapan. Sabar hati, kasih, murah hati, kasih, lemah lembut, kasih, penuh pengharapan. Hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Amin. Sabar hati, beri kami hati yang selalu sabar Tuhan. kasih, Beri kami hati yang selalu murah hati. Kasih, lemah lembut, kasih, penuh pengharapan. Sekali lagi katakan. Kasih, sabar hati, kasih, murah hati, kasih, lemah lembut, kasih, penuh pengharapan. Mari katakan.
terus mencintai Engkau Tuhan selama kehidupan kami. Pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan dimanapun, kapanpun, dan apapun itu Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi dengan iman katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Selamanya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil namanya, ya Aba, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sambil angkat kedua tanganmu katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ini kerinduan kami Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Panggil namanya, ya Aba, Bapa, ini kami anak-anakmu Tuhan. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku alat
Ya Abah, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Kami hanya memanggilmu Tuhan. Bapa, ini aku alatmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Sesuai rencanamu Tuhan, lah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, mari sembah Dia. Terima kasih Bapa, haleluya, oh haleluya. Ku mau cinta Engkau selama hidup kami. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku mengasihimu. Mari naikkan ucapan syukurmu, sebab Ya Allah yang setia. Kami sembah, oh haleluya. Yesus yang disembah. Ini setiap kami menyembahmu, kami naikkan syukurku. Oh Yesus Tuhan, kami sembah, kami puji, kami agungkan, haleluya. Kami bersyukur, sebab Engkau setia, sebab Engkau baik, dalam-Mu kami aman. Terima kasih Tuhan, oh haleluya, oh haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan, sebab Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima sembah. Bagi-Mu segala pujian, Yesus, Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyatakan bahwa tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang sungguh mengasihi kami. Hanya Engkau pribadi yang bertanggung jawab dan berdaulat atas hidup kami. Untuk itu saat ini kami mau menaruh pengharapan kami, kepercayaan kami hanya kepada Engkau. Karena kami percaya Engkau sanggup turun tangan untuk mendengar setiap seruan doa kami Tuhan. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Katakan tiada yang seperti Engkau, seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Katakan aku percaya Tuhan, Tuhanku
firman lagu ini. Tiada yang seperti Engkau. Memang tiada yang seperti Engkau Tuhan. Ya, Engkau sangat mengasihi kami Tuhan, lebih dari apapun. Sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Engkau yang sanggup melawan seluruh kehidupan kami Tuhan. Melawan seluruh kehidupanku. Katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Dengan iman katakan, yes, kami percaya Tuhan, Engkau yang ajaib. Ya Yesus, Engkau pulihkan setiap kami Tuhan. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Yes, kami percaya Tuhan. Oh, Kau dahsyat. Engkau ajaib Tuhan. Memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari angkat suaramu. Mari beri penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dia yang turun tangan. Sebab Dia yang akan menjawab setiap seruan doamu. Jesus, Kau ajaib. Kau mulia. Kau berkuasa. Jesus, Kau yang turun tangan memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami, memberi kemenangan. Kuasa-Mu nyata. Jesus, oh, mari angkat tanganmu. Mari sembah Dia. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang hidup. Dia yang sanggup menjawab setiap seruan doamu. Jesus, Kinaya Rapataka ya Rama, Sikinaya Rama, Sikinaya Rapataka ya Rama, Sikinaya Ramataka ya Rama, Sikinaya Rapataka ya Rama, Sikinaya Rama. Percaya saat ini kuasa-Nya sedang dinyatakan buat setiap kita. Kau yang sakit saat ini dengan iman katakan bahwa dengan bilur-bilur Tuhan kami disembuhkan. Kami percaya saat ini kami yang sedang lemah. Dengan iman katakan, Engkau yang memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Kau sedang memulihkan setiap kami. Kami percaya saat ini Tuhan, Engkau sedang menyembuhkan setiap
setiap kami. Kami percaya saat ini Tuhan, kuasa-Mu sedang dinyatakan Tuhan. Oh, mari sembah Jesus. Engkau berkuasa, Engkau ajaib Tuhan. Engkau yang bekerja, Engkau yang berkuasa. Maka Tuhan akan turun tangan. Jesus. Haleluya Yesus. Oh Yesus. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan, Kau sedang memulihkan setiap kami Tuhan. Saat kami angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan buat setiap kami Tuhan. Kau turun tangan, memberkatiku. Mari bangkitkan imanmu. Katakan Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Memulihkanku, aku percaya Tuhan. Yes, kami percaya Tuhan. Memberkatiku. Katakan Kau turun tangan untuk menyembuhkanku. Kau turun tangan, memulihkanku. Haleluya. Kami mau bawa hidup kami ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kami rindu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami mau menaikkan pujian kami sebagai persembahan kami untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi setiap kami, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan
kami bawa ke tempat kudus-Mu. Tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Dan penuhi kami Bapa, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. jadikan kami Jadikan aku Tuhan mezbah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari dengan keyakinan katakan, Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu Tuhan. datang menyembah-Mu. Jadikan setiap kami, Jadikan aku Tuhan mezbah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. agar semua suku dan bangsa Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. sekali lagi dengan iman percaya, Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah. Walaupun ibadah online, tapi kami percaya hadirat-Mu tetap ada di tengah-tengah kami. Berikan kami hati yang tulus setia, mendengarkan kebenaran firman-Mu, agar firman itu merestorasi karakter kami, sifat kami. Ajari kami untuk menjadi pelaku firman, untuk menjadi terang yang ajaib, agar setiap firman yang kami dengar akan menjadi dampak kepada setiap kehidupan kami, dan jadikan kami terang yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saya percaya setiap saudara mengalami perkenanan dari Tuhan. Fakta membuktikan, walaupun kami digoncang-goncangkan oleh pandemi, kami tetap sampai hari ini di dalam perlindungan Tuhan, dan kita semuanya tetap kembali bisa ibadah secara normal. Saudara yang terkasih, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman tentang pria atau imam.
memiliki blueprint ilahi agar menjadi pahlawan di tengah-tengah komunitas atau menjadi pahlawan di tengah-tengah keluarga. Mari kita buka di dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari kita baca berganti-gantian puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang benar dalam Tuhan, sebab memuji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah bagi nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara, setiap pria atau imam yang ingin hidupnya berbahagia, hidupnya ingin sukses, dan kebahagiaan yang berkualitas ilahi. Artinya hidupnya damai sejahtera, dan hidupnya bisa dinikmati seluruh anggota keluarga, yaitu ia harus memiliki target yang dimulai dari belajar mencari kebenaran firman sampai mengerti kehendakan Allah. Kehendakan Allah itu sempurna. Dia akan memberikan rancangan yang berbentuk blueprint Allah. Yaitu blueprint Allah yang berdasarkan firman Tuhan yang menjadi sebuah visi agar kita atau saudara dan saya menjadi berkat bagi orang lain di bumi untuk mempunyai tujuan mempermuliakan nama Allah. Perhatikan saudara, artinya Tuhan punya visi yang besar untuk saudara dan saya. Dan kita diwajibkan untuk belajar apa yang menjadi kehendakan Allah. Bagaimana kita bisa mengerti kehendakan Allah tanpa kita belajar mendengarkan suara. Banyak orang Kristen mendengarkan suara Tuhan, dia pikir secara audible. Tetapi saya perlu sampaikan yang paling dasar, mendengarkan suara melalui firman saudara. Karena firman itu adalah suara dari Allah. Dan firman itu kalau kita baca dan kita renungkan dan kita berani lakukan, maka Tuhan akan jadikan kita mempunyai sifat ilahi. Dan kita mengerti apa yang menjadi kehendakan Allah. Kita mengerti apa yang kehendakan Allah yang berdasarkan dasarnya firman. Ya, itulah yang dikatakan blueprintnya Allah. Saudara, kita mau belajar ada 4 langkah rahasia untuk menjadi pria yang berkualitas ilahi. Yang pertama saudara, doa yang lahir dari iman, yang menyelamatkan orang sakit dan membangkitkan dari kematian saudara. Saudara, kita dibutuhkan kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang berkualitas,
harus dimulai doa. Doa itu bisa melahirkan iman percaya. Dan iman itu bisa menyelamatkan saudara dan saya. Dengan iman, ekonomi kita bisa selamat. Dengan iman, kesehatan kita bisa selamat dari sakit penyakit. Dengan iman, rumah tangga kita akan selamat dari gangguan-gangguan orang-orang yang ingin merusak rumah tangga kita. Maka saudara, doa itu perlu berkuasa di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan mengatakan, hendaknya engkau saling mengaku dosa untuk bertobat, untuk menjadi orang benar. Saudara, supaya doa kita berkuasa, diperlukan orang mengaku, saudara. Confession, pengakuan. Banyak orang Kristen yang ingin doanya berkuasa, tetapi di dalam kehidupannya penuh dengan kebohongan, penuh dengan kepahitan, penuh dengan kedengkian, penuh dengan keegoan. Ini yang harus kita lawan, saudara. Karena kita hidup di dalam kedagingan, maka saudara, kita perlu setiap hari saling mengaku dosa kita. Artinya kita periksa melalui doa, kita periksa diri. Katakan, Tuhan, aku memang manusia biasa, aku manusia yang tidak sempurna, penuh dengan kekurangan. Tetapi biar Tuhan celikan mata rohaniku, supaya aku mengerti. Pada waktu aku tadi pagi sampai malam, aku bertutur kata mengambil keputusan. Apakah itu sesuai dengan kehendak-Mu? Jika ada salah, jika ada dosa, Tuhan celikan mata rohaniku. Aku mau bertobat. Pertobatan itu membuat doamu berkuasa. Melalui doa, imanmu bangkit. Hidup dalam kebenaran, maka setiap doa kita mempunyai kuasa. Di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 15 dikatakan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Artinya setiap doa itu lahirnya dari iman percaya. Saudara mau berdoa karena saudara punya iman. Saudara punya doa karena saudara punya iman kepada Kristus. Maka dengan iman kepada Kristus, maka orang yang didoakan akan diselamatkan. Orang yang didoakan akan disembuhkan. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Artinya Tuhan akan membangkitkan kuasa kesembuhan. Tuhan akan membangkitkan orang yang mati. Baik secara fisik, baik secara rohani. Maka dia akan mengalami kehidupan melalui sebuah perubahan. Dimulai dari doa yang beriman. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Melalui apa, saudara? Melalui doa yang lahir dari iman kepada Kristus. Yang kedua, doa yang sungguh-sungguh. Bagaimana kita sebagai orang Kristen yang dikatakan doa yang sungguh-sungguh? Bentuknya bagaimana? Apakah doa sungguh-sungguh kita berlutut? Apakah doa sungguh-sungguh kita tersungkur? Apakah doa sungguh-sungguh itu dengan ucapan-ucapan kata-kata yang indah? Tidak, saudara. Tuhan tidak membutuhkan itu. Tuhan hanya membutuhkan ketulusan dan kemurnian hati. Dan berani mengaku, berani menyangkal diri, berani mengaku dosa dengan hati yang suci, tulus di hadapan Tuhan. Saudara, saya masih teringat dengan kata harusnya saling mengaku dosa.
Artinya jangan izinkan dosa yang saudara perbuat itu berlama-lama di dalam hidup saudara. Kita harus saling berlomba-lomba. Kata saling itu artinya berlomba-lomba mengaku dosa. Supaya apa? Kita jadi murni. Supaya kita diproses, dibentuk menjadi suci. Supaya setiap doa yang kita panjatkan, doa itu menjadi harum bagaikan dupa di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen yang sulit sekali mengaku kesalahan. Sulit sekali mengaku dosanya. Selalu mencari dalil, selalu mencari kambing hitam. Berapa banyak saudara orang Kristen yang hidup di dalam kenyamanan dan dia tidak pernah melakukan dosa menurut versinya dia. Saudara, manusia hidup ini penuh dengan tantangan, penuh dengan kesalahan. Kita bisa selamat itu karena kasih karunia. Kita selamat karena Kristus yang menumpahkan darahnya supaya saudara dan saya selamat. Karena dia sebagai penebus dosa saudara dan saya. Maka dari itu saudara, harus kita meminta kepada Allah melalui doa yang sungguh-sungguh. Doa yang sungguh-sungguh bicara tentang kemurnian. Bicara tentang kemurnian hati. Bicara tentang ketulusan hati. Bicara tentang kesetiaan dalam hidup kita. Di dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, Alkitab mencatat, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa. Artinya berlomba-lomba di dalam hidup ini. Jangan pernah dosa itu saudara simpan lama-lama. Jika saudara mau tidak lama-lama, maka saudara perlu introspeksi setiap hari. Saudara berdoa di saat-saat teduh. Saudara ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku bukan orang yang sempurna. Banyak sekali dosa yang aku lakukan. Bahkan aku mau Tuhan celikan mata rohaniku. Supaya aku mengerti secara detail apa yang aku lakukan sepanjang hari. Dan sepanjang hari aku kalau melakukan dosa, Tuhan tunjukkan. Baik melalui firman yang kubaca, baik melalui waktu aku doa, waktu aku menyembah, hatiku tersentuh. Saya percaya itu adalah jawabanmu Tuhan. Maka saya mau mengambil keputusan untuk bertobat. Saudara, kalau ini kita lakukan di kalimat yang selanjutnya. Maka kalau saudara melakukan apa yang dikatakan mengaku dosa, berkesinambungan, lantas saudara mempunyai kerendahan hati untuk mendoakan. Bahkan saudara, orang yang menyakiti saudara, saudara juga perlu mendoakan dia. Supaya apa? Kita sembuh dari sakit hati. Banyak orang Kristen yang sedang sakit hati. Sedang mempunyai kepahitan. Saudara, itu yang merusak hubungan kita dengan Allah. Itu yang membuat kita tidak bisa mempunyai kuasa. Hari-hari ini saudara, saya menikmati berkat yang luar biasa. Saya berdoa untuk seseorang. Saya berdoa untuk seseorang lagi. Saya berdoa untuk orang lain lagi. Saya tidak pernah berhenti untuk berdoa. Dan setiap malam saya introspeksi saudara. Yang tidak mungkin terjadi bagi Allah. Yang tidak bisa sembuh, Tuhan bikin sembuh. Yang kronis, Tuhan bikin mujizat. Sakit yang tidak mungkin bisa disembuhkan, Tuhan bisa sembuhkan.
Melalui apa? Doa orang yang benar. Apakah saudara tidak bisa jadi orang yang benar? Alkitab mengatakan memang manusia itu tidak ada yang benar. Tapi kita hidup di dalam kasih karunia. Maka dengan Tuhan menebus dosa saudara dan saya yang tidak benar dibenarkan. Oleh apa? Kuat kuasa darah Yesus. Maka dari itu setiap hari kalau saudara melekat kepada Tuhan, setiap hari saudara bersekutu dengan Dia, saudara periksa diri saudara, saudara mengaku segala kesalahan saudara, setelah itu saudara sudah belajar menjadi orang benar. Saya setuju saudara tidak bisa sempurna, tapi yang dicatat oleh Tuhan, saudara mau menjadi orang yang benar. Maka dari itu di dalam Alkitab Yakobus dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Artinya bila dengan iman percaya kepada Kristus. Sangat besar kuasanya. Artinya setiap saudara yang mau introspeksi diri, yang mau periksa setiap hari di saat-saat saudara berdoa, di saat-saat teduh, waktu itu saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, tunjukkan kekuranganku, berikan aku pelajaran, ajari aku, supaya aku mengerti kesalahanku melalui firman-Mu, melalui doa, melalui pujian. Jika ada sesuatu yang menegur aku bertobat Tuhan. Saya percaya, gaya hidup ini akan mengubah masa depan saudara. Saudara akan tumpang tangan ada kuasa. Saudara tumpang tangan ada mujizat. Saudara tumpang tangan ada terobosan yang baru. Yang ketiga, mencari kehendakan Tuhan melalui ibadah. Dengan mendengarkan firman Allah dan melalui pembacaan firman, dan firman itu yang sudah kita baca, kita renungkan, maka kita dengan berani melakukan setiap firman dengan setia, maka saudara akan menjadi orang yang berkualitas ilahi di hadapan Tuhan. Saudara akan menjadi pria yang berkualitas di hadapan Tuhan. Dan saudara berhak menerima berkat Abraham. Saudara berhak menerima berkat yang Tuhan sediakan. Di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai 6. Mari kita baca. Ayat yang pertama saya baca, saudara baca kedua, kita bersaut-sautan. Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Saudara yang terkasih, untuk menjadi pria atau imam yang berkualitas ilahi, maka yang ketiga, kita harus mencari kehendakan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang tidak mencari kehendakan Tuhan. Dia mencari kehendakan dirinya sendiri. Saudara tidak akan menikmati kuasa. Saudara tidak akan berkualitas ilahi di hadapan Tuhan. Maka dari itu saudara, saya katakan untuk menjadi orang yang berkualitas ilahi, menjadi pria, menjadi imam
menjadi suami yang berkualitas ilahi, saudara perlu mencari kehendakan Tuhan. Bagaimana caranya saudara? Kita mencari kehendakan Tuhan melalui ibadah. Di dalam ibadah kita akan mendengarkan kebenaran firman. Di dalam ibadah kita akan mendengarkan pujian dan kita akan menyembah. Selain mengikuti pujian dan penyembahan, dari hati kita muncul ucapan syukur dengan mengangkat pujian yang murni di hadapan Tuhan. Untuk menjadi orang yang berkualitas selain mendengarkan kebenaran firman, melalui pembacaan firman, kita perlu melakukan, saudara. Melakukan setiap firman dengan setia. Hari ini saudara tersentuh, hari ini saudara tertegur oleh firman Allah. Tentang betapa saudara mempunyai keegoan di dalam hidup saudara. Saudara perlu sekali bertobat saudara. Atau saudara hanya mementingkan diri saudara di tengah-tengah keluarga saudara. Atau sebaliknya saudara. Berapa banyak di dalam kehidupan ini kita menjadi orang Kristen yang tidak punya kuasa. Padahal saudara, Tuhan katakan, jika engkau mendengarkan firman, jika engkau baik-baik, artinya jika engkau baik-baik, jika engkau fokus, sungguh-sungguh fokus mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Allah, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan pada hari ini. Artinya pada waktu saudara mendengarkan firman, saudara tidak pakai tunggu-tunggu, saudara dengar dan saudara renungkan, saudara lakukan hari ini juga. Maka Tuhan mengatakan, ini janji Tuhan, Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Artinya kehidupan saudara akan diangkat oleh Tuhan. Ekonomimu akan diangkat. Ekonomimu yang terpuruk akan diangkat oleh Tuhan. Melalui apa? Mendengarkan dan melakukan setiap perintahnya. Dengan apa? Setia. Saudara bicara kesetiaan itu bicara tentang kemurnian hati saudara. Kemurnian hati itu adalah tuntutan kualitas sebagai orang Kristen. Kualitas sebagai seorang imam. Kualitas sebagai seorang pria yang takut akan Tuhan. Yang keempat, untuk menjadi pria atau imam yang berkualitas ilahi, harus memiliki hubungan dengan Allah. Hubungan itu bicara tentang komunikasi. Hubungan itu bicara tentang mendengarkan firman untuk menjadi dampak bagi orang-orang yang susah. Tuhan mengatakan, pada waktu aku lapar engkau beri makan. Pada waktu aku haus engkau beri minum. Pada waktu aku tidak punya pakaian engkau beri aku pakaian. Pada waktu aku di penjara tuh engkau membesuki aku. Semua murid mengatakan, Tuhan, kami tidak pernah melakukan itu. Dengan gamblang Yesus mengatakan, pada waktu engkau memberikan minum pada orang yang lemah, menolong orang yang miskin, itu sama saja engkau memberikan sesuatu kepadaku. Ini adalah sebuah terobosan. Jadi saudara dan saya, kita dituntut untuk menjadi dampak. Menjadi dampak bagi bangsa-bangsa. Kenapa? Kita memiliki hubungan dengan Allah, maka sifat kita seperti Allah. Orang yang punya hubungan adalah orang yang belajar karakter seperti Allah. Yang ada di dalam firman. Maka gaya hidup kita penuh dengan doa yang sungguh-sungguh. Maka kita akan menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran. Sehingga kita menerima hikmat dari Allah untuk mendapatkan rancangan Allah.
Perhatikan saudara. Kalau saudara hidup ini sejak di dalam lahir kandungan ibu saudara, atau sebelum ada di dalam kandungan ibu saudara, Tuhan sudah kenal saudara. Kalau saudara baca di dalam kitab Yeremia pasal 1 dikatakan, sejak engkau belum dibentuk di dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Artinya perjalanan hidup kita di dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera itu supaya apa? Kita menjadi dampak bagi masyarakat di sekitar kita. Menjadi dampak di tengah-tengah komunitas. Saudara, seorang pria yang sejati harus mengerti apa yang dikatakan rancangan atau rencananya Allah, yaitu rencana ilahi. Baik bagi dirinya sebelum ia berkeluarga, apalagi setelah berkeluarga. Jadi artinya pemuda-pemuda harus mengerti bahwa engkau harus masuk dalam rancangannya Allah. Padahal Tuhan sudah bikinkan rancangan sebelumnya untuk saudara dan saya. Dan supaya kita masuk di dalam rancangan, kita perlu melakukan yang 4 langkah itu. Yang pertama, melalui doa yang lahir dari iman. Yang bisa menyelamatkan orang sakit, membangkitkan dari kematian. Melalui proses saling mengaku dosa dan bertobat untuk menjadi orang yang benar. Yang kedua saudara, doa yang sungguh-sungguh, doa yang berkualitas. Doa yang berkualitas adalah doa yang disertai dengan hati yang murni, dengan pujian dan penyembahan yang murni, dan melakukan firman. Saya jamin doamu itu menjadi doa yang sungguh-sungguh. Yang ketiga saudara, mencari kehendakan Allah melalui ibadah. Dengan mendengarkan firman, melalui pembacaan firman, melakukan firman itu semua dengan setia. Maka saudara akan menikmati hadirat Tuhan. Dan yang keempat saudara, memiliki hubungan yang akrab. Hubungan yang akrab menjadi gaya hidup. Gaya hidup yang Allah rindukan, yaitu gaya hidup berdoa yang sungguh-sungguh. Supaya apa? Saudara menjadi orang benar. Supaya saudara akan menerima hikmat dari Allah. Supaya saudara mengerti rancangan Tuhan. Dan saudara akan masuk di dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Yang penuh dengan pengharapan. Saudara yang terkasih. Mari kita simak ada 2 hal yang menarik. Perihal rencana seorang pria sebagai manusia. Dan rencana Allah yang tidak pernah gagal. Yang pertama saudara. Setiap pria atau setiap imam yang normal harus memiliki rencana dan cita-cita. Pria tanpa rencana, ia tidak akan membuktikan kesegambaran Allah dalam dirinya. Karena Allah adalah Allah yang berencana. Kalau saudara baca di dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 2 dikatakan demikian. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Allah identik dengan rencana. Setiap tindakan Tuhan yang diawali dengan rencana. Maka dari itu saudara, kalau kita hidup tidak ada rencana, tidak punya rencana, maka saudara tidak segambar dengan Allah. Hidup saudara sembarangan.
Hidup saudara tidak ada target. Banyak orang Kristen mengatakan, aku mengalir. Saudara, saya perlu katakan, kata mengalir ini kadang-kadang kalau kita tidak mengerti dengan benar, saudara akan tersesat. Kita harus mengerti apa yang dirancangkan oleh Tuhan melalui doa. Dan saudara menunggu waktunya Tuhan. Bukan kalau orang mengalir itu bisa jadi apa saja, enggak apa-apa. Tidak, saudara punya target untuk menjadi orang yang sukses, bahagia, berkualitas. Maka saudara diperlukan menunggu waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan adalah waktu yang tidak pernah gagal, saudara. Waktunya Tuhan itu adalah sempurna. Dan waktunya Tuhan itu sangat indah pada waktunya. Saudara, yang kedua, pria tanpa rencana mempermalukan diri sebagai manusia. Makhluk Allah yang tertinggi. Karena setiap manusia memiliki rencana. Amsal 19 ayat 21 dikatakan demikian, saudara. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara, mengapa Amsal menulis seperti ini, saudara? Memang, saudara, manusia itu juga ada rancangan, tapi rancangannya tidak berkualitas ilahi. Rancangannya penuh dengan kedagingan, kejahatan, penipuan, manipulasi, kemunafikan, kebohongan. Tetapi saudara, orang atau pria-pria, imam yang berkualitas ilahi, dia tahu, dia mau masuk di dalam rancangan Tuhan melalui kebenaran firman. Pada waktu dia masuk di dalam kebenaran firman, dia melakukan 4 langkah ini, maka dia akan menjadi orang yang berkualitas. Dan dia akan masuk di dalam rancangannya Tuhan. Dan Tuhan putuskan, Tuhan laksanakan apa yang menjadi janjinya Tuhan. Yaitu engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor. Apa yang engkau kerjakan pasti berhasil, pasti beruntung. Saudara yang terkasih, saudara telah mendengarkan firman Allah. Dan firman Allah menegur setiap saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah kita sudah berkualitas ilahi di hadapan Tuhan? Kita sebagai orang pria, apakah berkualitas di hadapan Tuhan? Apakah kita sebagai seorang imam berkualitas ilahi di hadapan Tuhan? Setiap saudara, renungkan firman Allah. Ada 4 langkah yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Mari kita introspeksi. Kita periksa diri kita. Hidup ini penuh dengan tantangan. Tetapi bila saudara berkualitas ilahi di hadapan Tuhan, maka saudara akan masuk di dalam rancangan Tuhan yang hari esok yang penuh dengan pengharapan. Mari saudara undang Yesus untuk menjamah hidup saudara. Dan setiap saudara yang ingin dijamah Tuhan, saudara boleh angkat tangan. Katakan, Tuhan, ini aku. Dia jamah segenap hidupku. Dia beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu
Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku. Dia beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Sekali lagi katakan, Dia jamah segenap hidupku. Dia beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Setiap saudara yang sudah mengangkat tangan, katakan, Tuhan, jamahku, jamah hidupku, supaya aku menjadi manusia yang baru. Mari saudara, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Bahwa firman itu menyentuh hati kami. Setiap saudara yang sudah mengangkat tangan, Tuhan akan jamah saudara. Jika saudara lakukan keempat langkah ini, ada kuasa. Hari ini ada kuasa. Hari ini ada mujizat. Yang sakit disembuhkan. Yang mengalami krisis akan dipulihkan. Yang mengalami ikatan, engkau akan dimerdekakan. Bagi setiap saudara yang sudah mengaku dosa, ucapkan syukur. Kuramasyakara dabakura basikiara. Terima kasih, katakan sama Tuhan. Terima kasih. Aku berjanji mulai hari ini. Saudara katakan, aku berjanji mulai hari ini aku akan melakukan 4 langkah ini. Supaya aku masuk di dalam rancangan ilahi. Aku akan menjadi orang yang berkualitas ilahi di hadapan Tuhan. Jamah, pulihkan. Rumah tangga yang krisis, engkau akan mengalami pemulihan. Ekonomi yang krisis, engkau akan mengalami terobosan. Yang sakit akan disembuhkan. Bagi setiap saudara yang belum mengenal Yesus Tuhan, dan hati saudara ingin menerima Yesus sebagai juru selamat, saudara boleh angkat tangan. Setiap saudara yang mengangkat tangan, saudara katakan, Tuhan, ini adalah aku Tuhan. Aku hari ini mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Karena firman Allah mengatakan, dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, aku menerima keselamatan yang kekal, baik di bumi sampai di surga. Dan setiap saudara yang sudah mengucapkan kata-kata iman dengan menerima Kristus sebagai juru selamat, saudara detik ini menerima keselamatan yang kekal. Saudara boleh mencari gereja yang terdekat, supaya saudara dibaptis, dibimbing, diajar, dan saudara, masa depan saudara akan menjadi cerah dan penuh harapan. Terima kasih Tuhan, kami percaya
Engkau Allah, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Shalom, Jehovah Nisi. Engkau Allah yang menyembuhkan, Allah Raja Damai, Allah yang memulihkan, Allah yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Biar firman ini terukir dalam hati kami. Dan jadikan setiap tangan-tangan yang terangkat, setiap orang yang mendengarkan firman Allah menjadi pelaku firman. Mari yang percaya dengan iman dan bersedia melakukan firman Allah, bersama saya katakan amin. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Kita laksanakan perjamuan suci pada hari ini. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan roti dan berkata, ini adalah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecah adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu memperingatkan akan aku. Bukankah cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Mari saudara, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sudah bersedia menumpahkan darah untuk menebus dosa kami. Menebus dosa-dosa yang sudah tidak terampuni. Kami mengucapkan syukur. Engkau korbankan nyawamu. Engkau mati di atas kayu salib mematahkan segala kutuk sakit penyakit. Mari saudara yang sakit, engkau pegang di tempatmu yang sakit. Katakan, oleh bilur Yesus aku disembuhkan. Aku percaya segala kutuk-kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan sudah dipatahkan di atas kayu salib. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya dengan iman, bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan tiba waktunya kita akan memberikan persembahan kita. Mari sebelum memberi kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih setia-Mu yang terus menyertai kami. Kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar. Biarlah pengajaran yang sudah kami dengar itu menjadi rema dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi terang-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati segala aspek kehidupannya. Engkau memberkati setiap pelayanannya. Biarlah yang dikerjakannya hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, bila sebentar kami akan memberikan persembahan kami mau belajar untuk memberikan yang terbaik, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ini kami yang siap memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0150508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888
333 2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau menari dan bersuka di hadirat Tuhan. Yes. Sebab Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Tambah hari, tambah cinta Yesus, cinta Yesus, cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Sekali lagi katakan, tambah hari, tambah cinta Yesus, cinta Yesus, cinta Yesus. tambah hari, Tambah ku percaya, ku
Saudara, mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah kerohanianmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah studimu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucu menantumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor, engkau tidak hutang melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati, apa yang kau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. Tiada